Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai sejarah dan keuntungan dari 12 aplikasi. Yang pertama, kita akan membahas mengenai aplikasi WhatsApp. Sejarah dan keuntungan WhatsApp. Sejarah, WhatsApp dikonsepkan dan didirikan oleh dua orang, yakni John Coulomb dan Brian Acton pada tahun 2009. Untuk keuntungannya, pada tahun 2017, WhatsApp memperoleh keuntungan lebih dari 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 71 triliun per tahun. Selanjutnya, sejarah dan keuntungan Telegram. Telegram dirilis oleh dua bersaudara, Nikolai dan Pavel Durov pada tahun 2013. Telegram berhasil dirilis untuk iOS pada 14 Agustus 2013 dan dirilis untuk Android pada tanggal 20 Oktober 2013. Untuk keuntungan pada tahun 2018, Telegram berhasil mengumpulkan kurang lebih 1,7 miliar dari gelaran ICO. Lalu, Telegram memperoleh lebih dari 1 miliar melalui dua penawaran ICO. Aplikasi selanjutnya yaitu tentang sejarah dan keuntungan Line. Sejarah, Line didirikan oleh Lee Haijin pada tahun 2011. Line dimulai sebagai respon bencana. Pada bulan Maret 2017, gempa bumi dan tsunami Tohoku merusak infrastruktur dari telekomunikasi Jepang secara nasional, mengharuskan karyawan di NHN Jepang untuk mengandalkan sumber daya berbasis internet untuk berkomunikasi. Insinyur perusahaan mengembangkan Line untuk memfasilitasi ini, dan perusahaan merilis aplikasi mereka untuk penggunaan umum pada Juni 2011. Keuntungan yang diperoleh dalam laporan keuangan Line kuartal 4 2013 tercatat bahwa pendapatan Line Corporation di bisnis intinya yaitu aplikasi Line mencapai 12,2 miliar yen Jepang atau sekitar 1,4 triliun atau naik 20% dari kuartal sebelumnya dan tumbuh 450% dibandingkan kuartal yang sama tahun 2012. Perusahaan asal Jepang itu melaporkan total pendapatan sepanjang 2013 dari aplikasi Line mencapai 34,3 miliar yen Jepang. Selanjutnya, sejarah dan keuntungan dari aplikasi MiChat. Sejarahnya, MiChat merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh MiChat Pte. Limited dari Singapura. Aplikasi ini dirilis pada tanggal 10 April 2018. MiChat menjadi salah satu aplikasi olah pesan terpopuler baik di Android maupun di iOS. Keuntungan, pendapatan untuk tahun kalender 2020 mencapai $840.000 naik dari $575.000 di tahun kalender 2019. Selanjutnya, sejarah dan keuntungan Facebook. Sejarah, Facebook pertama kali diperkenalkan kepada publik oleh Mark Zuckerberg sebagai pendiri bersama dengan rekan sebagai pendiri bersama, diantaranya Dustin Moskovitz, kemudian ada Keith Huckness dan Eduardo Saverin 90 pada tanggal 4 Februari 2004 berupa sebuah situs dengan nama awal The Facebook. Pada 20 September 2005, Facebook melakukan pergantian nama dari nama awal thefacebook.com menjadi facebook.com atau Facebook. Keuntungan, menurut laporan CNBC International, pendapatan Facebook hingga Juni 2019 mencapai USD 16,9 miliar atau setara 236,6 triliun. Selanjutnya, sejarah dan keuntungan Instagram. Sejarah, Instagram awal mulanya dibentuk oleh perusahaan grup IMC
Instagram juga berawal dari programmer dan sekaligus CEO-nya yaitu Mike Krieger dan Kevin Systrom. Mereka berdua merupakan dua orang yang terpenting dalam berdirinya Instagram. Instagram didirikan bersama Brooke EMC di awal tahun 2010 sekitar bulan Januari. Keuntungan sepanjang 2019, Instagram membukukan pendapatan iklan US persen 20 miliar atau sekitar 273 triliun. Yang selanjutnya, sejarah dan keuntungan dari aplikasi TikTok. Sejarah, TikTok juga dikenal sebagai Douyin Hanzi, adalah sebuah jaringan sosial platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Tuo Tiao. Pada September 2016, perusahaan asal Cina ByteDance meluncurkan aplikasi video pendek bernama Douyin. Douyin merupakan ekspansi di luar Cina dengan nama baru yang lebih autentik, yakni sebagai aplikasi TikTok. Keuntungan, berdasarkan data dari Sensor Tower, pendapatan TikTok terus meningkat sejak kuartal 1 2018 hingga kuartal 1 2019. Pendapatan mencapai $50 juta pada kuartal keempat 2019. Berikut sejarah dan keuntungan dari aplikasi JD.ID. Sejarah, JD.ID juga dikenal dengan nama Jingdong dan sebelumnya bernama 360 Byte. Perusahaan ini didirikan oleh Liu Xiaodong atau dikenal sebagai Richard Liu pada Juli tahun 1998 sebagai toko fisik yang menjual produk optik magnet di Beijing, China dengan nama Jingdong Century Tracking Co. (CCD). Retailnya lalu dikembangkan dan menjual barang elektronik, telepon seluler, komputer, dan barang serupa. Situs daring B2C perusahaan tersebut aktif di Januari 2004 dan nama domain jdliter.com yaitu 360by.com di 2007. Akhirnya nama domain diubah menjadi jj.com di Maret 2013. Keuntungan pendapatan bersih sebesar 24,9% year-on-year pada 2019 sehingga mencapai 576,9 miliar yuan atau sekitar dalam rupiah yaitu 818,37 triliun. Berikut sejarah dan keuntungan Shopee. Sejarah, Shopee adalah situs elektronik komersial yang berkantor pusat di Singapura yang dimiliki oleh Sia Limited, sebelumnya dikenal dengan nama Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Shopee pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, mantan karyawan Rocket Internet dan pernah memimpin Zalora dan Lazada. Keuntungan, laba kantor naik 123% menjadi US$1,3 miliar, sedangkan EBITDA yang disesuaikan membaik dari minus US$178,6 juta pada 2019 menjadi untung 107 juta. Induk Shopee tersebut pun gencar berinvestasi di Bank Indonesia. C-Group menjadi pemegang saham pengendali Bank Sejahtera Ekonomi. Selanjutnya yaitu sejarah dan keuntungan dari aplikasi Tokopedia. Sejarah, Tokopedia resmi diluncurkan ke publik pada 17 Agustus tahun 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan oleh William Tanuwijaya dan Leontinus Alva Edison.
Keuntungan pendapatan bersih Tokopedia pada tahun 2020 sebesar 11,18 triliun. Berikut sejarah dan keuntungan dari aplikasi Blibli. Sejarah, Blibli.com yang merupakan anak perusahaan di Jarum didukung oleh GDP Venture, perusahaan pendanaan dan pengembangan ekosistem industri digital yang berada di bawah naungan PT di Jarum, Susomo Martanto, Martin Hartono, dan beberapa pendiri lainnya mendirikan Blibli pada tahun 2011. Keuntungan yang diperoleh pendapatan neto Blibli pada tahun 2019 mencapai 4,18 triliun. Yang terakhir, sejarah dan keuntungan dari aplikasi Lazada. Sejarah, Lazada adalah perusahaan e-commerce swasta Singapura yang didirikan oleh Rocket Internet pada tahun 2011. Website e-commerce Lazada telah launching pada bulan Maret tahun 2012 di Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Keuntungan, pada Maret 2016, Lazada mengklaim perputaran uang tahunan senilai 1,35 miliar dolar Amerika Serikat di 6 pasar Asia, menjadikannya pemain e-commerce terbesar. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan dan kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.